Di pertemuan sekarang kita akan masuk ke materi kecepatan. Apa itu kecepatan? Ada yang tahu? Kecepatan adalah hasil pergerakan suatu benda dalam waktu tertentu. Misalkan, jika Pandu berjalan kaki sejauh 100 meter dalam waktu selama 10 menit, berapakah kecepatan berjalannya Pandu saat itu? Kecepatannya berapa? Ya, kecepatan tersebut dapat dihitung menggunakan rumus. Rumusnya ada 3 ya. Jadi terdapat 3 rumus utama. Ada rumus kecepatan, ada rumus mencari jarak, ada rumus mencari waktu. 3 rumus kecepatan, jarak, waktu. Nah, untuk mengingat ketiga rumus itu, kita bisa menggunakan segitiga Jokowi, dikenal dengan segitiga Jokowi ya, yang terdiri dari J untuk jarak, K untuk kecepatan, W untuk waktu. Nah, Pak, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya cukup mudah. Jika kamu ingin mencari kecepatan, maka tutuplah bagian kecepatannya. Maka apa yang muncul? Kecepatan itu diperoleh dari jarak dibagi waktu. Kecepatan itu diperoleh dari jarak dibagi waktu. Sama kan? Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Rumusnya itu ya. Lalu untuk mencari jaraknya bagaimana? Tutuplah bagian jaraknya. Lalu apa yang muncul pada segitiga Jokowi? Oh, jarak itu diperoleh dari kecepatan dikali waktu. Sama tidak? Sama ya, jarak itu diperoleh dari K kali W atau kecepatan dikali waktu. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari waktu? Untuk mencari waktu tutuplah waktunya. Lalu apa yang tampak pada segitiga? Oh, untuk mencari waktu itu diperoleh dari jarak dibagi kecepatan ya. Waktu itu sama dengan J per W, atau jarak dibagi waktu itu diperoleh dari J per K, atau jarak dibagi kecepatan. Nah, setiap kecepatan, jarak, dan waktu itu memiliki satuannya masing-masing ya. Ada, kalau kecepatan ada kilometer per jam, kilometer per menit, dan seterusnya. Kalau jarak ada kilometer, meter. Kalau waktu ya ada jam, menit, dan seterusnya. Kita masuk ke kecepatan. Kecepatan itu dapat juga diartikan dengan perbandingan. Perbandingan itu apa? Perbandingan itu sama dengan pembagian antara jarak dengan waktu. Betul tidak? Betul ya. Dilihat dari rumusnya, kecepatan itu J dibagi W, atau kecepatan itu adalah perbandingan atau pembagian di antara jarak dibagi waktu. Sama ya, sesuai. Contoh, Pak Mahmud mengendarai sepeda motor sejauh 90 km selama 2 jam. Hitunglah kecepatan rata-rata sepeda motor Pak Mahmud. Ya. Jawabannya, yang pertama kita cantumkan dulu rumusnya sebagai pengingat dalam petunjuk pengerjaan. Rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Lalu kita masukkan jaraknya berapa pada soal? 90 km. Lalu waktunya berapa pada soal? 2 jam. 90 dibagi 2, 45 km per jam ya. Atau 45 km per jam ini bisa juga ditulis dengan 45 km garis miring jam. Itu sama saja artinya ya. Nah, sekarang apa maksud dari 45 km per jam? 45 km per jam artinya per jamnya atau dalam setiap jamnya, dalam 1 jamnya, sepeda motor Pak Mahmud mampu menempuh 45 km dalam 1 jam. Nah, kalau 2 jam berarti sepeda motor Pak Mahmud mampu menempuh 90 km. Kalau 3 jam 135 km. Kalau 4 jam 180 km dan seterusnya.
Sekarang kita berlanjut ke konversi antar satuan kecepatan, dikarenakan satuan kecepatan itu banyak jenisnya. Ada kilometer per jam, ada meter per menit, ada meter per detik ya. Jadi kita ingin mengetahui kesetaraan atau kesepadanan atau persamaan nilai di antara banyaknya satuan kecepatan tersebut. Contohnya, kita lihat pada contoh, langsung menuju ke soalnya ya. A. Budi mengendarai sepeda sejauh 60 km selama 2 jam. Berapakah kecepatan rata-rata sepeda Budi dalam satuan meter per menit? Jadi yang pertama kita lakukan adalah cari dulu berapa kecepatannya. Jawaban yang pertama apa? Cantumkan dulu rumusnya. Rumus mencari kecepatan apa? Rumus mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa pada soal? 60 km. Waktunya berapa pada soal? 2 jam. Lalu kita langsung bagi ya. 60 dibagi 2 berapa? 30 km per jam. Nah, jadi kecepatan sepeda Budi adalah 30 km per jam. Kemudian kita ubah 30 km per jam ini senilai dengan berapa meter per menit. Jadi sesuai dengan permintaan pada soal. Di soal meminta berapa kecepatan sepeda Budi dalam satuan meter per menit. Berarti kita harus mengubahnya ya dari 30 km per jam ini mengubah ke satuan meter per menit. Yuk kita ubah ya. Berarti 30-nya kita ditulis saja dulu. Lalu dikali konversinya. Kita lihat dari kilometer ke meter sama dengan berapa? Masih ingat tidak dengan satuan konversi satuan panjang di materi sebelumnya? Dari kilometer ke meter itu menurun pada tangga satuan ya. Menurunnya berapa tangga? 3 tangga, berarti sama halnya dengan 1 kilometer itu, setiap 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Lalu dari jam ke menit berapa konversinya? Berapa kesetaraannya? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ditulis ya seperti ini. Lalu kita langsung hitung, kerjakan. Jadinya 30 dikali 1000 berapa? 30.000 per menit. Tuh kan sekarang sudah berubah ya, satuannya menjadi 30.000 meter per 60 menit. Sekarang kita langsung hitung 30.000 meter per 60 menit itu sama dengan berapa? Berarti kita lakukan pembagian 30.000 dibagi 60 berapa? 500 satuannya. Satuan yang berasal dari bawaan soal yaitu meter per menit. Selesai. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal yang bagian B. Sebuah benda dilemparkan sejauh 240 meter dengan waktu 2 menit sampai pada tujuan. Hitunglah kecepatannya dalam satuan meter per detik. Nah, berarti yang pertama kita cantumkan rumusnya dulu sebagai pengingat atau penunjuk pengerjaan. Rumus kecepatan itu seperti yang sudah kita ketahui, kecepatan diperoleh dari jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Jarak pada soalnya adalah 240 meter ya. Waktunya berapa? 2 menit. Lalu kita langsung bagi 240 dibagi 2 berapa? 120. Satuannya apa? Sesuai dengan bawaannya yaitu meter per menit. Jadilah kecepatan lemparan benda tersebut adalah 120 meter per menit. Nah, sekarang selanjutnya kita ubah 120 meter per menit ini ubah ke satuan meter per detik. Berarti ditulis saja dulu 120-nya. Lalu kita
Kita cari konversi persamaannya dari meter dari meter ke meter, berarti itu tetap ya, tidak ada perubahan. Berarti dari meter ke meter sama dengan dikali 1 ya, karena tetap tidak ada perubahan ya. Iya kan, dari meter dengan meter lagi itu sama. Lalu sekarang dari menit ke detik, 1 menit itu sama dengan berapa detik? 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadilah 120 dikali 1 meter per 60 detik. Lalu kita hitung 120 dikali 1, 120 meter per 60 detik. Kemudian kita bagi 120 dibagi 60 sama dengan 2. Satuannya berapa? Satuannya bawaan dari asal soal, yaitu meter per detik. Jadilah 120 meter per menit itu sama dengan 2 meter per detik. Selesai. Selanjutnya kita menghitung jarak tempuh ya. Jadi kita akan menggunakan rumus jarak. Contohnya, jarak itu apa? Jarak itu adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jarak yang membentang di antara sesuatu itu namanya jarak. Contoh, sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 50 km per jam selama 3 jam. Hitunglah berapa kilometer jarak yang ditempuh kendaraan tersebut ya. Jawabannya yang pertama apa? Cantumkan dulu rumus yang sesuai, yaitu rumus jarak. Mengapa Pak rumus jarak? Karena pada soalnya meminta tentang pencarian menghitung jarak. Berarti kita tulis dulu ya. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa pada soal? Kecepatannya adalah 50 km per jam ya. Dikali berapa? Dikali waktu. Waktunya berapa? 3 jam. Waktunya 3 jam. Sama dengan 50 km per jam dikali 3 jam sama dengan berapa? 50 dikali 3 berapa? 150. Satuannya apa? Kilometer. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke cara menghitung waktu tempuh. Contohnya, Nino berangkat ke sekolah yang jauhnya 5 km dengan kecepatan 20 km per jam. Berapakah lama Nino sampai ke sekolah? Jawabannya, yang pertama apa? Tuliskan dulu rumusnya. Oh, ini bukan jarak ya, tapi rumus sesuai dengan permintaannya. Pada soalnya diminta apa? Dari soal ini yang dimintanya adalah berapa lama. Berarti meminta permintaannya untuk menghitung waktu. Rumus waktu itu apa? Rumus untuk menentukan atau mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Betul tidak? Kita lihat dulu ya. Rumus waktu itu J per K, jarak dibagi kecepatan. Sudah benar atau belum? Sudah ya. Jarak dibagi kecepatan telah sesuai. Lalu jika rumus waktu itu diperoleh dari jarak dibagi kecepatan, maka berapakah jaraknya? Jaraknya adalah 5 kilometer. Waktunya berapa? 20 km per jam. Nah, sekarang bagaimana? Dapatkah dibagi 5 bisa tidak dibagi 20? Tidak bisa ya. Tapi ini jatuhnya karena ini berbentuk pecahan biasa, berarti
kita bisa melakukan penyederhanaan. Angka berapa yang bisa membagi 5 dan 20? Angka berapa ya? Oh, angka 5, Pak. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ya, seperti itu. Jadi 5 km 5 km per 20 km per jam itu senilai dengan 1/4 jam. Seperempat jam. Seperempat jam itu sama dengan berapa menit? Seperempat jam itu sama dengan berapa menit? Kita hitung ya. Berarti 1/4-nya kita tulis dulu. 1/4. Sekarang kita mengingat dulu konversi atau persamaan. 1 jam itu sama dengan berapa menit? 60. Berarti 1/4 dikali 60 berapa? 1 dikali 60 berapa? 60. Penyebutnya tetap dulu ya. Lalu kita langsung bagi. 60 dibagi 4 berapa? 15. Jadi hasil akhirnya adalah 1/4 jam itu senilai setara dengan 15 menit. Selesai. Baik, demikian untuk materi di pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang dimengerti, boleh nanti kita diskusikan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.